sebuah konveksi kecil di pinggiran kota, suara mesin jahit itu tak pernah berhenti. Bahkan saat semua pekerja sudah pulang, setiap pakaian yang keluar dari sana terasa sempurna, terlalu sempurna. Tapi malam itu, Rian menemukan benang merah di meja jahit bukan terbuat dari kain. Lalu, kalau bukan manusia yang menjahit semua itu, siapa? Angin sore berhembus pelan di jalan kecil menuju kawasan industri pinggiran kota. Rian menenteng tas lusuh berisi pakaian seadanya. Keringat menetes di pelipisnya, bercampur debu dari jalan berbatu. Ia baru tiba dari kampung semalam, menumpang bus murahan dengan sisa uang yang hampir habis. Konveksi Mirah Jaya berdiri di ujung gang. Bangunannya tak besar, tapi dindingnya bersih dan papan namanya baru dicat dengan huruf berwarna emas yang berkilau tertimpa matahari. Dari dalam, terdengar dengungan mesin jahit yang tak henti, seperti ratusan serangga yang bekerja di bawah tanah. Rian menelan ludah, lalu melangkah masuk. Di ruang depan, beberapa pekerja perempuan duduk berjajar di meja jahit. Suara jarum menembus kain terdengar teratur, seperti detak jantung yang disetel pada tempo tertentu. Tak ada yang menoleh saat Rian berdiri di ambang pintu, hingga suara perempuan parubaya memecah suasana. "Cari siapa, nak?" Rian menoleh. Di belakang meja potong kain, berdiri seorang wanita dengan rambut disanggul rapi dan mata yang tajam. Namun wajahnya tersenyum ramah. Itulah Bu Mirah. "Saya Rian, Bu. Saya dengar ibu masih buka lowongan tukang obras." Bu Mirah mengangguk pelan. "Kau bisa mulai sekarang kalau mau, tapi di sini kami kerja cepat dan rapi. Tak ada waktu untuk malas. Setuju?" Rian mengangguk cepat, hampir terlalu bersemangat. Ia menunduk hormat. "Saya siap kerja keras, Bu." Senyum Bu Mirah sedikit meluas, tapi anehnya matanya tak ikut tersenyum. "Bagus, ayo aku kenalkan dengan pekerja lain." Ruang dalam konveksi itu lebih luas daripada tampak luar. Puluhan mesin jahit tersusun berderet, sementara rak-rak berisi gulungan kain menempel di dinding hingga ke langit-langit. Udara di dalam pengap, bercampur aroma kain baru, oli mesin, dan sedikit anyir logam. Di pojok paling belakang, berdiri satu mesin tua, berbeda dari yang lain. Warnanya pudar, karat di sana-sini, tapi bersih dan terawat. Dari sanalah suara dengung paling keras berasal. Rian sempat memandanginya lama. Mesin itu berputar pelan, padahal tak ada siapapun yang duduk di kursinya. "Jangan dihiraukan," ujar Bu Mirah datar, seolah membaca pikirannya. "Itu mesin peninggalan ibuku. Sudah tua, tapi masih kuat. Kadang memang berjalan sendiri. Mungkin karena angin." Rian tersenyum kikuk. "Iya, Bu." Tapi ia tahu tak ada angin di ruangan itu. Siang berlalu dengan cepat. Rian mulai terbiasa dengan ritme kerja konveksi, potong, obras, jahit, setrika, dan kirim. Para pekerja lain jarang bicara kecuali saat istirahat. Hanya satu yang cukup ramah padanya, perempuan muda bernama Siti. Saat makan di belakang, Siti bertanya, "Kau baru ya?" "Iya, baru diterima tadi pagi," jawab Rian sambil membuka bungkus nasi. "Beruntung sekali, banyak yang melamar tapi Bu Mirah pilih-pilih orang. Katanya cuma yang cocok yang bisa kerja di sini." "Cocok gimana maksudnya?" "Tak tahulah, katanya sih yang darahnya adem." Rian terdiam sesaat, mencoba menebak apakah itu hanya lelucon. Tapi Siti sudah menunduk lagi, menyuap nasi tanpa menatapnya. Menjelang sore, sebagian besar pekerja mulai pulang. Rian yang baru belajar diberi tugas tambahan membereskan kain. Saat semua pergi, ruangan menjadi lebih sunyi. Hanya 1-2 lampu neon yang masih menyala memantulkan bayangan panjang di lantai. Ia sedang menggulung kain ketika mendengar suara mesin tua di pojok kembali berdengung. "Ah, mungkin tertiup angin," gumamnya, mengulang kata Bu Mirah, tapi tak meyakinkan dirinya sendiri. Rian mendekat pelan. Jarum mesin itu bergerak naik turun cepat, seolah sedang menjahit sesuatu. Tapi tak ada kain di bawahnya, tak ada benang juga, hanya udara. Suara berdengung makin keras, lalu berhenti tiba-tiba, sunyi menelan ruangan. Dari arah pintu belakang, terdengar langkah kaki menyeret pelan.
Rian menoleh cepat, tapi tak melihat siapa-siapa. Ia tertawa kecil menenangkan diri. "Mungkin tikus," katanya pelan, lalu kembali membereskan kain. Tapi ketika ia hendak mematikan lampu, sesuatu menarik ujung bajunya. Refleks ia menoleh, tak ada siapapun di belakangnya. Namun di lantai, ujung bajunya terjepit di bawah jarum mesin tua itu. Rian tertegun. Ia ingat jelas, tadi mesin itu jauh di pojok ruangan. Sekarang jaraknya hanya 2 langkah darinya. Seolah mesin itu bergerak sendiri. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan bajunya dari jarum, lalu buru-buru keluar. Di luar, udara malam dingin dan lembab. Langit mulai gelap. Rian mengunci pintu depan konveksi, lalu berjalan ke kos-kosan sederhana yang disewakan oleh tetangga Bu Mirah. Di kamar sempit itu, ia duduk lama di tepi randang, masih bisa mendengar gema suara mesin dari kejauhan. Dengungnya ritmis, pelan, tapi terus-menerus, seperti napas panjang yang tak pernah berhenti. Ia mencoba tidur, tapi suara itu tetap terdengar. Sampai akhirnya ia sadar, suara itu bukan berasal dari konveksi. Suara itu seperti datang dari bawah lantai kamarnya sendiri. Keesokan paginya, Rian datang lebih pagi daripada biasanya. Pintu konveksi sudah terbuka. Di dalam, Bu Mirah sedang berdiri di depan mesin tua itu. Tangannya mengusap lembut permukaannya seperti sedang menenangkan anak kecil yang rewel. Ia menoleh begitu mendengar langkah Rian. "Kau Jaring, datang sepagi ini?" Rian mencoba tersenyum. "Saya cuma ingin cepat terbiasa, Bu." "Bagus, tapi jangan terlalu dekat dengan mesin itu." Nada suaranya berubah dingin. "Itu mesin keluarga kami. Sudah cukup banyak yang tak menghormatinya." Rian menelan ludah. "Siapa yang tidak menghormati, Bu?" Bu Mirah memandangi jarum mesin yang berkilat terkena cahaya pagi. Ia berkata lirih, nyaris berbisik. "Mereka yang tak tahu batas, biasanya tak bertahan lama di sini." Hari-hari berikutnya terasa aneh. Siti mulai murung. 2 pekerja lain tiba-tiba berhenti datang tanpa pamit. Bu Mirah tak pernah membahasnya. Ia hanya berkata singkat, "Yang kuat akan bertahan." Namun yang membuat Rian paling tak tenang adalah suara mesin tua itu. Semakin malam, suaranya semakin sering terdengar. Kadang disertai bisikan samar, seolah ada yang berbicara dari balik kain. Suatu malam, Rian memberanikan diri menempelkan telinga ke dinding kamar kosnya, mencoba memastikan dari mana sumber dengung itu. Ia menutup mata, mendengarkan, dan di tengah dengung yang monoton itu terdengar suara lain, suara perempuan tua yang parau tapi lembut. "Terima kasih, sudah datang Rian." Tubuhnya merinding, ia mundur cepat, napas tersengal. Tapi ketika membuka mata, jendela kamarnya memantulkan sesuatu. Siluet perempuan tua dengan kulit terbakar berdiri di belakangnya. Rian menoleh refleks, tak ada siapapun. Namun di lantai, terletak sehelai benang merah yang ujungnya masih basah. Pagi itu udara terasa lebih lembab dari biasanya. Embun masih menempel di jendela konveksi. Namun di dalam, suara mesin sudah menggema keras. Rian datang lebih pagi, berharap bisa mengalihkan pikirannya dari kejadian semalam. Namun begitu melangkah masuk, ia merasa udara di dalam berbeda. Lebih dingin, lebih padat, seperti sedang menahan napas. Siti sudah duduk di kursinya, wajahnya tampak pucat, matanya bengkak. "Pagi Siti," sapa Rian, mencoba terdengar ringan. Siti hanya mengangguk tanpa menoleh. Rian menaruh tasnya, lalu mulai memotong kain. Tapi pandangannya terus menerju pada tangan Siti yang bergetar setiap kali menginjak pedal mesin. Ada noda merah di ujung jarinya. "Jarinya luka?" tanya Rian. Siti menoleh pelan lalu menatap jarinya seperti baru sadar. Ia tersenyum kaku. "Iya, kejahit sedikit tadi malam." "Lembur lagi?" Jawabnya singkat lalu menunduk. Hari itu pekerjaan berjalan lebih berat dari biasanya. Pesanan besar datang dari sebuah butik ternama di kota. 50 potong gaun malam harus selesai dalam 2 hari. Semua mesin harus lembur. Menjelang sore, Bu Mirah keluar dari ruang belakang membawa gulungan benang merah tua. Warnanya bukan merah terang seperti biasanya, lebih gelap seperti campuran coklat dan darah kering. "Gunakan benang ini untuk pesanan butik," katanya sambil meletakkan gulungan di meja besar. "Benang lain jangan dipakai.
Ini benang khusus. Para pekerja hanya mengangguk, tapi Rian memperhatikan gulungan itu dengan perasaan aneh. Saat disentuh, teksturnya hangat, hampir seperti kulit manusia. Malam tiba, sebagian pekerja pulang. Rian diminta membantu Siti menyelesaikan bagian akhir. Konveksi hanya diterangi lampu neon putih yang redup. Di sudut ruangan, mesin tua peninggalan Ibu Bumirah tetap berdengung, seolah menonton mereka bekerja. Siti duduk diam lama, menatap gulungan benang merah itu. "Kau tahu, Rian?" katanya lirih. "Aku pernah dengar cerita dari pekerja lama. Katanya benang ini bukan dari pabrik biasa." Rian berhenti menjahit. "Maksudmu?" Siti menatap ke arah mesin tua di pojok. "Katanya benang ini dibuat dari rambut dan darah orang, dari pekerja yang hilang." Ia tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. "Aku tahu itu cuma cerita bodoh, tapi setiap kali aku pakai benang ini, aku merasa ada yang mengintip dari balik kain." Mereka terdiam beberapa saat. Hanya suara mesin yang terdengar. Lalu tiba-tiba, lampu di langit-langit berkedip, mati sekejap, hidup lagi. Rian merasa sesuatu menggesek kakinya. Ia menunduk, gulungan benang merah bergulir pelan ke arah mesin tua di pojok, lalu berhenti di depannya seperti sedang dipanggil. "Biar aku ambil," kata Rian. Ia berjalan ke arah mesin tua itu. Saat membungkuk untuk mengambil gulungan, jarum mesin tiba-tiba bergerak cepat menembus udara, hanya beberapa senti dari wajahnya. Rian tersentak mundur. "Astaga!" Siti berdiri, wajahnya pucat. "Rian, keluar aja, udah malam." Namun sebelum sempat menjawab, suara jeritan melengking memecah ruangan. Siti menjerit sambil memegangi tangannya. Darah menetes di lantai, jarinya robek dalam, seperti disayat sesuatu. Gulungan benang merah tergeletak di dekat kakinya, ujungnya menempel di kulitnya, seperti baru keluar dari dalam luka. Rian panik. "Siti, lepas benangnya." Siti berusaha menarik, tapi benang itu menempel kuat. Ia berteriak lagi, tubuhnya gemetar. Rian meraih gunting dan memotong benang itu. Begitu benang terputus, suara mesin tua berhenti total. Sunyi. Hanya suara nafas mereka berdua yang terdengar. Bu Mirah muncul dari ruang belakang, wajahnya tetap tenang. "Ada apa ini?" tanyanya datar. Rian menunjuk tangan Siti. "Tangannya luka, Bu, benangnya." Tapi kalimatnya terhenti saat melihat ekspresi Bu Mirah. Tidak kaget, tidak panik, hanya tenang dan sedikit tersenyum. "Tak apa-apa, luka kecil saja, nanti sembuh." Ia memungut gulungan benang yang jatuh. Darah Siti masih menetes di sana. Dengan hati-hati, Bu Mirah menggulungnya kembali, seolah menyimpan sesuatu yang berharga. Ini justru membuat benangnya makin kuat. Malam itu, Rian mengantar Siti pulang. Di jalan, Siti diam saja. Tangannya dibalut kain seadanya, tapi darah terus merembes. "Besok kau istirahat aja," kata Rian. Siti menatap kosong ke depan. "Aku rasa aku nggak akan datang lagi." "Kenapa?" "Entahlah, aku mimpi aneh tiap malam. Ada suara dari mesin tua itu. Dia manggil namaku." Rian tercekak. "Kau cuma capek, Sit?" Siti tersenyum hambar. "Semoga cuma itu." Keesokan harinya, Siti tidak datang. Bangkunya kosong dan tak ada yang tahu kemana dia pergi. Bu Mirah hanya berkata singkat, dia berhenti. Namun di meja kerjanya, Rian menemukan sesuatu. Seutas benang merah melingkar rapi di atas kain. Ujungnya membentuk huruf S. Rian menyentuhnya, hangat. Dan dari kejauhan, mesin tua kembali berdengung. Pelan, tapi pasti. Hujan turun sejak pagi, menetes di atap seng konveksi seperti irama mesin jahit yang kehilangan tempo. Rian duduk di bangkunya dengan kepala berat. Semalam ia tak bisa tidur. Bayangan wajah Siti terus menghantui pikirannya, terutama senyum terakhirnya yang seolah tahu sesuatu yang akan datang. Bangku tempat Siti biasa duduk kini kosong. Di atas mejanya masih tergeletak sehelai kain setengah jadi. Di pojoknya
ada bercak merah samar yang tak mau hilang meski sudah dicuci oleh pekerja lain. Bu Mirah masuk dengan mantel hujan tipis berwarna hitam. Seperti biasa, langkahnya tenang, tidak terburu-buru. "Jangan banyak melamun," ucapnya tanpa menatap siapapun. "Pekerjaan tidak akan selesai dengan rasa iba." Rian menunduk, pura-pura fokus pada kain. Tapi di dalam hatinya kegelisahan menumpuk seperti benang kusut. Hari itu, pesanan dari butik besar sudah hampir selesai. Pakaian-pakaian yang mereka jahit tampak indah, namun ada sesuatu yang membuat Rian tak nyaman. Setiap kain seolah menyimpan aroma besi, samar tapi menusuk. Ia menanyakan hal itu pada Mbak Raras, salah satu pekerja senior. "Ah, itu cuma bau dari cat pewarna kain," jawabnya. "Tapi baunya kayak darah." Mbak Raras menatapnya sekilas, lalu tersenyum dingin. "Kalau begitu, jangan hirup terlalu dalam." Jawaban itu seharusnya menjadi candaan, tapi nada suaranya terlalu datar, terlalu serius. Siang menjelang sore, Rian mendapat tugas membantu di ruang potong belakang, tempat yang jarang dimasuki pekerja lain karena konon udara di sana terlalu berat. Ruangan itu sempit, dindingnya lembab. Di meja besar tergeletak tumpukan kain berwarna putih tulang. Saat Rian membuka salah satunya, dadanya terasa sesak. Di permukaan kain ada bekas noda yang sudah kering, warnanya kecoklatan, tapi bentuknya aneh. Tidak acak seperti cipratan pewarna, melainkan seperti bekas telapak tangan manusia. Rian menarik napas panjang. "Mungkin cuma cat," gumamnya meyakinkan diri. Tapi saat disentuh, permukaannya terasa lengket. Ia menatap lebih dekat, lalu menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Serat kain itu tidak halus. Ada helaian tipis seperti rambut manusia yang tercampur di antara anyamannya. Rian mundur satu langkah, napasnya memburu. Ia berlari kecil ke ruang utama, mencari Bu Mirah. Tapi wanita itu tidak di sana. Hanya suara mesin tua di pojok ruangan yang terus berdengung, seperti sedang menertawakan ketakutannya. Ia mendekat. Di atas meja mesin tua itu terdapat selembar kain lain, berwarna merah muda, tapi bukan karena pewarna. Di ujung kain ada jahitan membentuk huruf S kecil, sama seperti di meja Siti. Ia menatapnya lama. Jarum mesin berhenti tepat di tengah kain, dan di bawahnya menetes cairan merah pekat yang baru. "Bu Mirah?" panggilnya ragu. Tak ada jawaban. Ia menatap jarum itu lebih lama, hingga sadar cairan merah itu menetes bukan dari benang, melainkan dari jarum itu sendiri. Suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Bu Mirah muncul sambil membawa cangkir teh. "Ada apa, Rian?" tanyanya lembut. "Ini, Bu, kenapa ada darah di sini?" Bu Mirah menatap jarum itu sekilas, lalu tersenyum tipis. "Oh, itu mungkin bekas kecelakaan waktu pekerja lain lembur. Jarumnya sangat tajam sekali, kadang menembus kulit tanpa disadari." "Tapi Bu, ini masih segar." "Sudah kubilang, tidak usah khawatir." Nada suaranya berubah tegas, seolah ada ancaman halus di dalamnya. "Fokus saja pada pekerjaanmu. Mesin ini bukan urusanmu." Rian terdiam, tapi pikirannya berputar cepat. Ia tahu ada yang tak beres. Saat Bu Mirah beranjak ke ruang belakang, Rian memanfaatkan kesempatan untuk melihat lebih dekat. Ia menunduk memeriksa bagian bawah meja mesin tua itu. Di sana, di antara roda dan tali sabuk yang berdebu, ia menemukan sesuatu. Potongan kain kusam dengan bercak merah, dan di atasnya menempel sehelai rambut hitam panjang. Helaian itu tidak berdebu, masih baru. Menjelang malam, sebagian pekerja pulang lebih cepat karena hujan makin deras. Rian diminta menutup konveksi. Saat ia sedang membereskan kain, pintu belakang berderit pelan. Ia mengintip. Bu Mirah sedang berdiri di sana, mengenakan jas hujan hitam. Tapi bukan itu yang membuat Rian menggigil. Di belakang Bu Mirah, di bawah sinar lampu halaman, ada bayangan perempuan lain. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang dan menutupi wajah.
Bajunya seperti seragam konveksi, tapi warnanya merah dalam seperti basah oleh darah. Bayangan itu menunduk, lalu pelan-pelan mengangkat kepala. Mata putihnya kosong, menatap Rian dari jauhan. Rian mundur cepat, tapi ketika ia menoleh lagi, bayangan itu sudah hilang. Bu Mirah menatapnya dari pintu dengan ekspresi datar. "Kau baik-baik saja?" Rian tak bisa menjawab. Malam itu di kosnya ia mencoba tidur tapi gagal. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Siti. Bibirnya bergerak tapi tak ada suara. Di telinganya hanya ada satu bisikan yang terus berulang, lirih dan memohon. "Buka kain di meja belakang sebelum semuanya terlambat." Pagi berikutnya ia datang lebih awal lagi. Tak menunggu siapapun, ia langsung menuju ruang potong di belakang. Kain putih yang kemarin ia lihat kini sudah dijahit rapi, seperti penutup besar. Di ujungnya ada label kecil bertuliskan nama butik tujuan. Tapi di bagian dalam kain tampak tonjolan aneh, seperti sesuatu disembunyikan di bawahnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih gunting lalu perlahan membelah jahitannya. Bau anyir langsung menyergap. Dari celah kain mengalir cairan merah gelap, kental dan hangat. Dan ketika kain itu terbuka sepenuhnya, Rian membeku. Di dalamnya terbaring tubuh Siti, kulitnya pucat, matanya setengah terbuka, bibirnya tersenyum tipis seperti sedang tidur. Tubuhnya dijahit dengan benang merah tua di beberapa bagian, seolah Bu Mirah sedang memperbaikinya, bukan membunuhnya. Rian jatuh duduk, tangannya bergemetar hebat. Di luar ruangan suara langkah Bu Mirah terdengar perlahan mendekat. "Rian," panggilnya lembut. "Apa yang kau buka di sana?" Suara langkahnya berhenti di depan pintu. Rian menatap tubuh Siti yang kini sudah terbuka lebar di depannya, lalu menatap pintu yang masih tertutup. Dari celah bawah pintu mengalir setetes darah, lalu suara mesin tua kembali berdengung. Lebih keras, lebih cepat, seolah sedang menyambut sesuatu yang baru. Udara pagi di konveksi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin dari hujan, tapi dingin yang berasal dari rasa takut yang merayap di tulang. Rian masih berdiri di ruang potong di depan tubuh Siti yang dijahit seperti boneka manusia. Tangannya gemetar hebat, napasnya tersengal. Tapi sebelum ia bisa berpikir apapun, suara langkah kaki Bu Mirah makin dekat. Setiap hentakan sepatu haknya seperti jarum yang menusuk lantai basah. "Rian?" Suara itu lembut, tapi mengandung tekanan aneh, seolah menyihir. "Aku sudah bilang, jangan buka apapun di ruangan belakang." Pintu berderit perlahan. Cahaya dari lorong menembus masuk, menyoroti wajah pucat Rian yang penuh keringat dingin. "Bu, ini Siti," suaranya parau. "Dia ada di sini, dijahit, Bu. Ini bukan kain biasa." Bu Mirah hanya tersenyum. "Kau pikir kain bisa sempurna tanpa pengorbanan, Rian?" katanya tenang. "Setiap hasil yang indah selalu punya bahan dasar yang tidak semua orang kuat melihatnya." Rian memundurkan langkah. "Jadi benar, semua pekerja yang hilang itu, mereka bagian dari kesuksesan ini." Nada Bu Mirah tiba-tiba tegas. Ia menatap tubuh Siti yang terbujur di meja, lalu menatap Rian. "Lihatlah, bahkan setelah mati pun hasil kerjanya masih berguna. Bukankah itu bentuk pengabdian yang paling murni?" Rian ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sementara itu, mesin tua di pojok ruangan mulai berputar sendiri tanpa disentuh siapapun. Jarumnya naik turun cepat, menjahit udara kosong. Suaranya seperti desahan napas dari dunia lain. Ting, ting, ting. Tumbal baru, tumbal baru. Rian menatapnya ngeri. "Apa yang ibu lakukan pada mereka?"
Bumirah berjalan pelan ke arah mesin tua itu, tangannya mengelus bagian logam yang berkarat seperti membelai hewan peliharaan. "Mesin ini," ujarnya lirih, "bukan sembarang mesin. Ini peninggalan dari pendiri konveksi ini, nenekku. Dulu, setiap kain yang dijahit dengan darah manusia akan membawa keberuntungan dan keindahan yang tidak bisa ditiru. Butik-butik besar berebut hasilnya karena setiap jahitannya terasa hidup." Rian terdiam. Ia mulai memahami sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jadi, ia memahami sesuatu yang jauh lebih mengerikan. "Lalu Siti?" Dia pekerja yang terlalu penasaran, sama seperti kau. Rian menatap sekeliling, mencari jalan keluar, tapi ruang potong itu hanya punya satu pintu, dan Bumirah berdiri di sana. Ia melangkah pelan mundur, tapi kakinya menabrak sesuatu. Ia menoleh, tumpukan kain putih mulai bergerak pelan, seolah ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Kain-kain itu terangkat sedikit, memperlihatkan tangan pucat yang menjulur keluar. Jemarinya patah, tapi masih bergetar. Tubuh-tubuh para pekerja yang hilang perlahan muncul, dijahit menjadi satu, membentuk semacam bentuk aneh, menyerupai manusia besar. Dari dada mereka keluar benang merah yang menembus kain ke kain, seolah seluruh ruangan itu disatukan oleh jahitan makhluk itu. Rian membeku. Tubuh-tubuh itu membuka mata, dan dari mulut mereka keluar bisikan lirih, hampir serempak. "Jangan biarkan kami dijahit lagi." Bumirah menatap makhluk itu dengan tenang. "Tenang saja anak-anakku, kalian akan segera sempurna. Aku hanya butuh satu bagian terakhir, jantung yang masih berdetak." Ia menatap Rian. Wajahnya tetap datar, tapi matanya memantulkan cahaya tajam seperti logam. "Dan kau Rian, punya jantung yang kuat, pas untuk kain utama pesanan butik luar negeri itu." Rian spontan berlari. Ia menabrak meja, menjatuhkan kain dan jarum ke lantai. Bumirah berjerit, bukan karena takut, tapi marah. Jeritan yang menggema seperti logam beradu. "Berhenti!" teriaknya. "Sekali kau keluar dari ruangan ini tanpa izin, mesin akan menagih tumbal sendiri." Rian tak peduli. Ia menendang pintu dan berlari keluar ke lorong gelap. Tapi setiap kali ia melewati deretan mesin jahit, benang-benang merah melilit kakinya, menariknya jatuh. Suara mesin tua makin keras, berdengung seperti amukan setan. "Tumbal baru, tumbal baru!" Rian meronta, menendang benang itu hingga putus, lalu memaksa diri naik ke tangga gudang atas. Di sana lampu kuning redup berayun-ayun. Ia melihat tumpukan kain setengah jadi, juga sebuah buku tua di atas peti kayu. Buku itu tampak seperti buku panduan lama, sampulnya dari kulit dan diukir simbol aneh. Jarum menyalip dengan mata di tengahnya. Rian membukanya cepat. Halaman pertama berisi tulisan tangan yang hampir pudar. "Agar kain hidup harus ada darah, agar rezeki abadi harus ada nyawa. Jahitlah dengan hati dan mesin akan memakan sisanya." Rian membacanya dengan napas tersengal. Ia sadar selama bertahun-tahun Bumirah meneruskan ritual dari keluarganya sendiri. Setiap kali konveksi hampir bangkrut, satu pekerja hilang. Dan setiap kali itu terjadi, pesanan butik besar meningkat drastis. Di bawah halaman terakhir ada tulisan baru dengan tinta masih segar. Tumbal berikutnya, Rian. Rian membeku. Buku itu terjatuh dari tangannya. Suara langkah kaki mendekat di bawah tangga. Perlahan langkah itu naik satu persatu. "Sudah kubilang," suara Bumirah menggema, "tidak ada yang bisa kabur dari konveksi ini. Sekali benang terjahit, ia akan selalu kembali ke mesin." Lampu di gudang bergetar, lalu mati. Dalam gelap, Rian hanya bisa mendengar suara jarum logam menusuk kain. Ting, 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 dan napas seseorang tepat di belakang telinganya. Malam menutup konveksi itu seperti kain hitam yang dijahit rapat di langit.
Tak ada suara selain desis jarum dari ruang bawah. Mesin tua itu terus bekerja, seolah tak mengenal lelah, seolah tak memerlukan tangan manusia untuk memutarnya. Rian bersembunyi di gudang adas, tubuhnya menggigil hebat. Setiap detik, benang merah yang tadi melilit kakinya masih terasa membekas di kulit. Di bawah sana, suara langkah Bumirah makin dekat. Langkahnya lambat, tapi pasti, seperti predator yang tahu mangsanya tak bisa lari jauh. Ia menatap ke bawah tangga, lampu berayun pelan lalu berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Hingga tiba-tiba, ting, ting, ting. Suara mesin jahit tua kembali terdengar, bukan dari ruang bawah, tapi dari pojok gudang itu sendiri. Rian menoleh dan darahnya terasa membeku. Di sana, di antara tumpukan kain, berdiri mesin jahit yang sama. Logam tua berkarat, jarum yang meneteskan sesuatu seperti darah, dan roda putarannya yang bergerak sendiri. Padahal tadi, mesin itu ada di bawah. Rian melangkah mundur. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya pelan. Jarum mesin itu berhenti berputar. Kemudian sebuah suara lirih keluar dari sela-sela logamnya. "Kenapa kau lari, Rian? Kami hanya ingin menyelesaikan jahitan terakhir." Rian terhuyung, hampir jatuh. Suara itu bukan hanya satu, ada banyak. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semua bergabung jadi satu, seperti paduan jeritan dari orang-orang yang sudah lama mati. "Siti, kami masih di sini. Tolong, jangan biarkan dia menjahit kami lagi." Suara-suara itu menusuk kepala Rian, membuatnya ingin menjerit. Ia menutup telinganya, tapi suara itu seperti berasal dari dalam pikirannya sendiri. Lampu berkelap-kelip. Di bawah cahaya yang redup, mesin jahit itu mulai berubah bentuk. Benang merah yang keluar dari gulungannya bergerak seperti ular, melilit meja, lalu menembus dinding, seperti akar yang mencari daging. Rian berlari ke arah jendela, tapi kaca jendela itu tertutup kain putih tebal. Ia menamparnya berulang kali, tapi tak bisa robek. Saat ia menoleh lagi, Bumirah sudah berdiri di sana. Wajahnya tenang, tapi matanya merah menyala. "Rian," katanya pelan, "kau sudah lihat semuanya. Sekarang tidak ada jalan kembali." "Mesin itu hidup, Bu!" teriak Rian putus asa. "Itu bukan alat, itu iblis." Bumirah menyenyum samar. "Kau pikir iblis itu datang sendiri? Tidak, Rian. Iblis itu hanya datang pada orang yang memanggilnya. Dan yang pertama memanggil mesin itu adalah nenekku." Ia berjalan mendekat, tangannya menelusuri permukaan logam mesin itu dengan lembut, seolah membelai sesuatu yang ia cintai. Dulu, konveksi ini hampir bangkrut. Tak ada pelanggan, tak ada harapan. Lalu suatu malam mesin ini bergerak sendiri. Dari dalamnya keluar suara, menawarkan perjanjian. Rian menelan ludah, berusaha tetap sadar. Perjanjian apa? "Setiap satu nyawa, 1000 jahitan sempurna," jawab Bumirah datar. "Kain-kain hasilnya tahan lama, warna tak pudar, pelanggan datang tanpa henti, dan setiap kali mesin kenyang, uang mengalir." Ia menatap Rian lurus-lurus. "Aku tidak bisa menghentikannya, Rian. Mesin itu sudah menjadi bagian dari darah keluarga kami. Aku hanya melanjutkan." Rian menggenggam obeng di samping peti kayu, matanya tajam menatap mesin itu. "Kalau begitu, aku yang akan menghentikannya." Tanpa pikir panjang, ia menancapkan obeng itu ke roda logam mesin itu. Seketika, ruangan bergetar. Suara denting logam menggema keras, seperti 100 jarum jatuh bersamaan. Lampu padam. Di dalam gelap, Rian bisa merasakan sesuatu merayap dari mesin itu. Dingin, berlendir, dan hidup. Sesuatu menempel di tangannya, lalu melilit pergelangan seperti rantai hidup. Bumirah jerit, bukan karena takut, tapi karena marah. "Kau bodoh, kau membangunkannya sepenuhnya." Rian menarik tangannya sekuat tenaga, tapi lilitan itu semakin kuat. Benang merah mulai keluar dari mesin dalam jumlah besar, memenuhi lantai seperti darah yang tumpah. Suara jeritan makin keras. "Jangan hentikan jahitannya, kami belum selesai. Rian, gantikan kami."
Tubuh Rian tertarik ke arah mesin. Jarumnya mulai bergerak cepat, seolah hendak menembus kulitnya. Dalam kepanikan, Rian meraih botol minyak pelumas mesin di rak, lalu menyiramkannya ke permukaan logam itu. Dengan tangan gemetar, ia menggesek korek api dan melemparkannya ke arah mesin. Api menyala besar. Suara mendesis keras terdengar, diikuti jeritan panjang yang memekakan telinga. Bumirah jerit, "Tidak, kau membakar segalanya." Tapi Rian tidak berhenti. Ia menendang meja, menjauh dari kobaran api yang makin tinggi. Bau daging terbakar bercampur logam menyengat hidung. Namun di tengah api itu, mesin jahit tidak meleleh. Ia justru terus berputar lebih cepat, bahkan jarumnya sekarang menyala merah seperti bara. Ting! 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 Tumbal belum lengkap. Rian tersungkur, pandangannya mulai buram karena asap. Ia mendengar Bumirah terbatuk lalu terseret oleh benang merah yang keluar dari mesin itu. Tubuhnya diangkat ke udara, lalu dijahit. Ya, dijahit ke dinding, menjadi bagian dari pola aneh yang bercahaya merah. Jeritannya memecah malam. "Rian, lari!" Ia menatapnya dengan mata berair, antara ngeri dan kasihan. Ia menyeret tubuhnya ke pintu gudang, menembangnya dan keluar dengan napas tersengal-sengal. Dari luar, ia melihat kobaran api membakar konveksi itu habis. Tapi di tengah api, ia bisa mendengar satu hal yang membuat darahnya berhenti mengalir. "Belum selesai, Rian. Kau masih bagian dari benang ini." Api menjilat langit dan malam itu konveksi Bumirah berubah jadi abu. Namun di antara puing-puing yang membara, mesin jahit tua itu tidak hancur. Ia berdiri tegak, berasap dengan jarum masih berdenyut seperti nadi hidup. Pagi menyapa dengan sunyi yang aneh. Asap sisa kebakaran konveksi semalam masih menggantung di udara, menyisakan bau hangus dan kain terbakar yang menyayat hidung. Rian duduk di pinggir jalan, wajahnya penuh abu, mata kosong menatap reruntuhan di depan. Bangunan itu kini hanya tinggal rangkap besi yang hitam gosong. Tak ada lagi Bumirah, tak ada lagi pekerja lain. Hanya sisa-sisa kain merah yang terbakar sebagian, masih teranyam di antara puing. Ia menutup wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu sudah berakhir. Namun di balik kesunyian, angin membawa sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ting, ting, ting. Suara jarum. Rian menegakkan kepala. Ia memicingkan mata ke arah sisa bangunan. Dan, ya, di sana, di tengah abu, mesin jahit tua itu masih berdiri, berkilau di bawah cahaya matahari pagi, seolah tak tersentuh api sama sekali. Rian mundur satu langkah. Napasnya berat. "Tidak mungkin," bisiknya lirih. Ia ingin lari tapi langkahnya tak mau bergerak. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menahan, seolah ada benang tak kasat mata yang menariknya kembali ke arah mesin itu. Hari mulai siang. Polisi datang, memasang garis kuning, menanyakan beberapa hal. Rian menjawab dengan suara pelan, tidak banyak bicara. Ia hanya bilang, korsleting listrik, semua terbakar cepat. Ia tak bisa menjelaskan tentang benang hidup, jeritan, atau mesin yang tidak mati, karena siapapun yang mendengarnya pasti akan menganggapnya gila. Namun saat semua orang pergi, Rian tetap berdiri di sana. Ia menatap mesin itu lagi. Dan kali ini, mesin itu menghadiahkan sesuatu. Di atas plat logamnya, muncul ukiran huruf-huruf baru yang sebelumnya tidak ada. Tulisan itu seperti dibakar dari dalam. Tulisan itu seperti dibakar dari dalam. Darah keluarga selalu kembali. Malamnya Rian tak bisa tidur. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil tak jauh dari lokasi konveksi yang kini kosong. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara mesin itu. Pelan, tapi terus-menerus berdengung di telinganya. Ting, ting, ting. Jahitkan hidupmu, Rian. Ia bangun dengan keringat dingin. Lampu di kamarnya berkelip dan dari bawah pintu terlihat kilatan cahaya merah tipis seperti pantulan api. Ia membuka pintu pelan. Lantai lorong rumahnya dipenuhi benang merah, panjang, halus, tapi bergerak.
Benang itu menuntunnya ke arah meja makan. Di atas meja tergeletak buku kulit tua yang dulu ia temukan di gudang konveksi. Padahal ia yakin buku itu sudah terbakar. Tangannya gemetar ketika membuka halaman pertama. Tulisan lama itu masih sama. Agar kain hidup, harus ada darah. Agar rezeki abadi, harus ada nyawa. Tapi kini ada tambahan tulisan baru dengan tinta basah. Rian, darahmu adalah benang terakhir. Ia menjatuhkan buku itu. Dada Rian berdetak keras. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara seperti jarum jatuh ke lantai. Ia menoleh cepat tapi tak ada siapapun. Hanya kegelapan dan hawa dingin yang menekan kulit. Lalu dari dalam kegelapan, terdengar suara perempuan tua. Akhirnya, cucuku kembali. Rian terpaku. Suara itu tak asing, tapi bukan Bu Mirah. Suara itu lebih serak, berat dan jauh lebih tua. Ia berjalan perlahan ke arah suara itu. Dan di sana, di kursi dapurnya, duduk seorang nenek dengan wajah penuh luka jahitan di pipi. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Di tangannya, ia menggenggam jarum besar yang meneteskan darah segar. Kau pikir bisa menghancurkan warisan keluarga kita, Rian? Warisan? Rian mundur satu langkah. Iya, ucapnya lirih. Mesin itu milik ibuku, lalu milik anakku, dan kini milikmu. Rian menggelengkan cepat. Tidak, aku tidak mau bagian dari ini. Nenek itu bangkit perlahan, langkahnya diseret dan setiap kali ia bergerak, terdengar suara benang mengencang dari dalam tubuhnya, seperti kain yang direnggangkan. Kau tak bisa menolak, Rian. Kau dilahirkan dari darah yang sama. Kau cucu dari perempuan yang memberi makan mesin itu pertama kali. Rian terdiam, otaknya berputar cepat. Selama ini ia tidak tahu siapa orang tua aslinya. Ia dibesarkan di panti asuhan dan hanya mengenal Bu Mirah sebagai atasan. Tapi jika yang dikatakan perempuan itu benar, berarti Bu Mirah adalah bibinya dan mesin itu memang warisan keluarga mereka. Aku tidak akan meneruskan ini, teriak Rian. Aku akan memutuskan semuanya. Perempuan itu tersenyum lebar dan darah menetes dari sudut bibirnya. Tidak, cucuku. Kau bukan pemutus. Kau penyempurna. Tiba-tiba dari belakang tubuh Rian, muncul puluhan benang merah yang melilit tubuhnya. Ia berusaha melepaskan diri tapi benang itu menembus kulitnya, masuk ke dalam urat. Nenek itu mendekat dan lalu menempelkan jarinya di dada Rian. Darahmu yang paling murni, mesin menunggumu sejak lama. Tubuh Rian tersentak, pandangannya berputar. Dalam sekejap, ia melihat bayangan Bu Mirah, lalu sosok-sosok pekerja yang dulu hilang, semuanya berdiri di sekelilingnya, menjahit udara dengan tangan yang berdarah. Rian jatuh berlutut. Suara mesin kembali menggema di seluruh rumah, padahal tidak ada mesin di sana. Jarumnya terdengar jelas menembus bulang-bulang kesadarannya. Ting, ting, ting. Benang merah di tubuhnya mulai menyala dari dalam. Setiap denyut nadi seperti ditarik keluar menjadi serat. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya tak terdengar, tertutup oleh deru mesin yang kini hidup di dalam dadanya. Sudah waktunya, cucuku, bisik nenek itu. Kau akan menjadi benang yang menyatukan semuanya. Lampu padam. Suara mesin berhenti. Hening. Ketika pagi datang, rumah Rian kosong. Hanya tersisa setumpuk kain putih di kursi dapur dengan pola jahitan berbentuk huruf R di tengahnya. Malam kembali turun dengan dingin yang menggigit. Langit di atas rumah Rian berwarna kelabu, tanpa bintang, seperti selembar kain kusam yang menggantung tanpa arah. Di dalam rumah itu, suasana jauh lebih gelap dari malam di luar. Semua jendela tertutup kain putih, seperti kafan yang membungkus duka. Dan di tengah ruangan, duduk Rian. Tubuhnya gemetar. Matanya kosong menatap tangan sendiri yang kini mulai berubah. Urat-uratnya berwarna merah tua, seperti benang yang ditarik keluar dari dalam kulit. Setiap denyut nadi terasa seperti jarum yang menjahit di bawah dagingnya. Ia ingin berteriak,
tapi suaranya tertahan di tenggorokan, hanya keluar dalam desis pelan. "Tolong, hentikan ini." Namun tak ada siapapun yang menjawab, hanya suara samar dari kejauhan. Ting, ting, ting. Jarum mesin yang terus bekerja, entah dari mana asalnya. Rian berdiri dengan langkah gontai, kakinya membawanya ke arah cermin di ruang tengah. Dan di sana, pantulan dirinya bukanlah dirinya lagi. Matanya hitam seluruhnya, seperti terisi tinta. Dari dadanya menjulur benang merah yang menembus baju, seolah ada sesuatu yang menarik dari sisi lain cermin. "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Suara itu datang dari dalam cermin, berlapis-lapis, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Rian menatap pantulan itu dengan air mata berlinang. "Aku tidak mau jadi bagian dari kalian. Aku hanya ingin hidup biasa." Bayangannya tersenyum tipis. "Biasa? Darahmu tidak pernah biasa. Kau adalah penyambung kutukan, bukan korban." Tiba-tiba, pantulan itu menengadah dan mulai berbicara dengan suara Bumirah. "Kau pikir api bisa menghancurkan mesin itu, Rian? Tidak, api justru membuatnya lapar." Rian mundur, terisak, memukul cermin dengan tangan kosong hingga retak. Namun dari retakan itu benang merah keluar, melilit pergelangan tangannya dan menariknya ke arah kaca. "Ah!" Ia berteriak, tapi tubuhnya terseret masuk, sebagian lengan, lalu bahu. Sisi lain cermin menunjukkan ruang konveksi lama, tapi kini dilingkupi kabut merah, seolah berdiri di antara dunia hidup dan mati. Di tengah ruangan itu, mesin jahit tua berdiri tegak, berputar tanpa henti. Jarumnya memantulkan cahaya merah, dan di kursi sebelahnya duduk sosok Bumirah, pucat, separuh wajahnya hangus, tapi matanya hidup. "Aku sudah bilang, Rian, tak ada yang benar-benar mati di sini," ucapnya pelan. Rian berusaha menarik diri, tapi benang di tubuhnya makin menegang, menahan gerakannya. "Lepaskan aku!" teriaknya. Bumirah berdiri, melangkah mendekat. "Dulu aku juga menolak. Aku juga takut, tapi darah keluarga tidak bisa menolak takdir." Ia menyentuh pipi Rian dan seketika kulitnya terasa terbakar. "Mesin itu haus, Rian, dan kali ini hanya darahmu yang bisa menenangkannya." "Tidak, aku bukan bagian dari kalian." Suara Rian pecah, penuh putus asa. Ia menatap mesin itu dengan amarah yang tak bisa dibendung. Jarumnya masih bergerak cepat, memuntahkan gulungan benang merah yang kini mengalir seperti sungai darah. Rian menatap sekeliling dan melihat tubuh-tubuh para pekerja lama tergantung di langit-langit, disatukan oleh benang yang sama. Mereka menatapnya dengan mata kosong, tapi dari bibir mereka keluar bisikan lirih. "Hancurkan mesinnya, atau kau akan jadi bagian dari kami." Darah menetes dari ujung jari Rian, jatuh ke lantai konveksi itu yang tampak seperti kain raksasa. Setiap tetes darahnya langsung diserap lantai, membentuk pola jahitan rumit, melingkar seolah membentuk segel. Mesin itu berhenti berputar, sunyi. Lalu muncul suara berat seperti ratusan jarum yang berbicara bersamaan. "Darah terakhir telah datang, penyempurna jahitan." Rian menatapnya dengan napas memburu. "Kalau memang aku darah terakhir, aku akan mengakhirinya di sini." Dengan kekuatan tersisa, Rian menarik besi panjang di dekat meja konveksi. Potongan poros tua yang setengah berkarat. Ia melangkah ke depan, menahan perih ketika benang-benang merah di tubuhnya mulai menembus kulit. Bumirah berteriak, "Jangan! Kalau kau menghancurkannya, kau pun akan mati."
Rian menatapnya tajam dan air mata bercampur darah mengalir di pipi. Mungkin itu harga yang harus kubayar. Ia mengangkat besi itu tinggi-tinggi, lalu menghantamkan langsung ke roda utama mesin jahit itu. Suara ledakan kecil terdengar, brak. Api merah menyembur keluar, diikuti jeritan panjang dari ratusan suara sekaligus. Seluruh ruangan bergetar, dindingnya retak, dan dari celah-celah itu mengalir darah hitam yang menetes seperti air mata. Benang yang melilit tubuh Rian mulai terbakar. Ia menjerit, tapi tetap menekan poros besi itu ke mesin yang kini bergetar hebat. "Tidak!" Bumirah berteriak, "Kau tikas di rantau." Rian menatapnya tajam, air mata bercampur darah mengalir di pipi. Mungkin itu harga yang harus kubayar. Ia mengangkat besi itu tinggi-tinggi, lalu menghantamkan langsung ke roda utama mesin jahit itu. Suara ledakan kecil terdengar, brak. Api merah menyembur keluar, diikuti jeritan panjang dari ratusan suara sekaligus. Seluruh ruangan berdetar, dindingnya retak, dan dari celah-celah itu mengalir darah hitam yang menetes seperti air mata. Benang yang melilit tubuh Rian mulai terbakar. Ia menjerit, tapi tetap menekan poros besi itu ke mesin yang kini bergetar hebat. "Tidak, kau benar-benar keturunanku." Lalu semuanya lenyap dalam cahaya. Ketika Rian membuka mata, ia sudah berdiri di luar reruntuhan konveksi. Pagi baru saja datang, udara terasa tenang. Tidak ada suara mesin, tidak ada benang, tidak ada darah. Namun di tangannya masih tergenggam seutas benang merah. Tipis, hampir tak terlihat. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya melepaskannya ke udara. Benang itu menari, melayang perlahan, lalu lenyap. Rian tersenyum pahit. Akhirnya selesai. Namun ketika ia melangkah pergi, di balik tumpukan puing, sebuah suara sangat pelan terdengar. Ting, ting, ting. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu. Konveksi Bumirah kini hanya tinggal puing dan arang. Api yang membakarnya padam dengan sendirinya, tanpa ada saksi yang tahu bagaimana semuanya bermula. Polisi menyebutnya kebakaran listrik biasa. Tapi Rian tahu, tak ada yang biasa dari kejadian itu. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil di tepi kota. Jauh dari suara mesin jahit, jauh dari aroma kain yang dulu menempel di hidupnya. Ia berusaha memulai ulang segalanya. Bekerja di bengkel kecil, makan seadanya, tidur tak lebih dari 3 jam setiap malam. Namun, malam-malamnya tak pernah benar-benar sunyi. Setiap kali Rian mencoba tidur, ia selalu mendengar suara halus di dalam kepala. Ting, ting, ting. Suara jarum mesin jahit yang berputar pelan. Kadang terdengar di dalam mimpi, kadang di antara desah napasnya sendiri. Suatu pagi, Rian terbangun dengan perasaan ganjil. Di meja makan kecilnya, ada sepotong kain putih yang tidak pernah ia letakkan di sana sebelumnya. Kain itu terlipat rapi dan di ujungnya terjahit namanya dengan benang merah halus. Rian. Ia memandangi jahitan itu lama, lalu menelan ludah. "Tidak mungkin, aku sudah menghancurkannya," gumamnya pelan. Tapi jemarinya gemetar saat menyentuh kain itu. Hangat, seolah baru saja selesai dijahit. Rian buru-buru memasukkan kain itu ke kantong plastik, lalu membuangnya ke tempat sampah di luar. Namun ketika ia kembali ke dalam rumah, kain itu sudah ada lagi di atas meja, masih terlipat rapi, masih hangat. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Setiap malam ketika ia menutup mata, ia selalu mendengar suara halus di dalam kepala. Ting, ting, ting. Suara jarum mesin jahit yang berputar pelan, kadang terdengar di dalam mimpi, kadang di antara desah napasnya sendiri. Suatu pagi, Rian terbangun dengan perasaan ganjil. Di meja makan kecilnya, ada sepotong kain putih yang tidak pernah ia letakkan di sana sebelumnya. Kain itu terlipat rapi, dan di ujungnya terjahit namanya dengan benang merah halus. Rian. Ia memandangi jahitan itu lama, lalu menelan ludah.
Tidak mungkin, aku sudah menghancurkannya, gumamnya pelan. Tapi jemarinya gemetar saat menyentuh kain itu. Hangat, seolah baru saja selesai dijahit. Rian buru-buru memasukkan kain itu ke kantong plastik, lalu membuangnya ke tempat sampah di luar. Namun ketika ia kembali ke dalam rumah, kain itu sudah ada lagi di atas meja. Masih terlipat rapi, masih hangat. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Setiap malam ketika ia menutup mata, ia selalu mendengar bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan. Sosok wanita putih berpakaian putih dan dengan wajah tertutup kain, dan kedua tangannya menjahit sesuatu yang tak terlihat. Rian berusaha mengabaikan. Ia menyalakan televisi, tidur dengan lampu menyala, bahkan menutup telinganya dengan bantal. Namun suara itu tetap datang, semakin dekat, semakin jelas. Ting, ting, ting. Kita belum selesai, Rian. Ia terbangun dalam keringat dingin. Tepat di sebelah tempat tidurnya, tergeletak mesin jahit tua, mesin yang sama seperti di konveksi dulu. Namun kini berwarna hitam pekat, dan di rodanya tertulis huruf kecil dari benang merah. M. Mirah, bisiknya mundur ketakutan. Rian membakar mesin itu malam itu juga. Ia menuang bensin, menyulut api, menatapnya terbakar hingga jadi abu. Tapi, keesokan harinya, saat ia pulang dari kerja, mesin itu kembali berada di pojok ruangan. Masih utuh, masih berdengung pelan, seperti sedang memintal udara. Ting, ting, ting. Rian jatuh duduk, wajahnya pucat pasi. Kenapa kau masih di sini? Aku sudah menghapus segalanya. Namun suara yang keluar bukan dari mesin, melainkan dari arah jendela. Belum semuanya, nak. Rian menoleh perlahan. Di balik tirai putih, berdiri Bu Mirah. Kulitnya kini lebih pucat dari kain, matanya hitam, tapi senyum di bibirnya masih sama. Hangat, namun salah. Kau menghancurkan mesin, tapi bukan kutukannya. Karena kutukan itu sudah menjahit di dalam darahmu. Rian mundur, dadanya berdebar keras. Tidak, aku bukan bagian dari kalian. Kau bukan hanya bagian, Rian, tapi kau adalah hasil akhirnya. Jahitan terakhir itu bukan menghancurkan mesin, melainkan memindahkannya ke dalam tubuhmu. Rian membeku. Ia merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Denyutan halus seperti roda kecil yang berputar di bawah kulit. Tiap kali ia bernapas, terasa seperti ada jarum yang menembus dari dalam. Ting, ting, ting. Suara itu kini datang dari dalam dirinya. Bu Mirah mendekat, menyentuh pipinya. Takdir keluarga kita tidak bisa diputus. Kau akan melanjutkan konveksi itu, Rian. Dan kali ini, dengan darahmu sendiri. Rian menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak akan menjahit untukmu lagi. Bu Mirah tersenyum lembut. Bukan untukku, nak. Untuk mereka yang datang setelahmu. Ia menunjuk ke arah pintu rumah. Rian menoleh ke arah pintu rumah. Dan di luar sana berdiri beberapa orang muda, mengetuk pelan sambil membawa lamaran kerja. Tok, tok, tok. Permisi, ini konveksi baru kan? Katanya ada lowongan penjahit malam. Rian terpaku. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Tangannya sendiri perlahan terangkat, membuka pintu, dan dari bibirnya keluar kalimat yang bukan ia rencanakan. Iya betul, silakan masuk. Kita di sini seperti keluarga. Di dalam rumah itu, mesin jahit mulai berdengung lagi. Benang merah berkilau di bawah lampu, dan kain putih menunggu untuk dijahit. Satu persatu, mereka duduk di kursi kerja, dan Rian dengan mata hampa mengambil gulungan benang merah dari meja. Semua dijahit jadi satu. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela rumah yang kini berubah rupa. Dulu sederhana dan berdebu, kini bersih, rapi, dan penuh gulungan kain. Tabel-tabel kerja tersusun sejajar, dan di tengahnya berdiri mesin jahit hitam, berkilau seperti baru dibeli. Namun, tidak ada yang tahu dari mana semua itu datang. Bagi warga sekitar, tempat itu hanyalah konveksi baru yang tiba-tiba buka di kawasan sepi. Pelang kayu di depan bertuliskan, konveksi RM, jahit cepat, hasil tepat. Tidak ada yang menyadari arti inisial itu, Rian Mirah. Hari pertama produksi dimulai dengan meriah. 5 pekerja baru datang, muda-muda dan bersemangat. Rian menerima mereka dengan senyum lembut penuh keramahan. Senyum yang sama persis seperti milik Bu Mirah dulu. Kita di sini seperti keluarga, katanya sambil membagikan seragam putih untuk masing-masing.
Kalau ada apapun, jangan takut. Semua akan terbiasa. Kata-katanya membuat para pekerja tersenyum. Mereka tidak tahu bahwa setiap baju itu yang tampak bersih dan baru dijahit dengan benang merah yang berdenyut halus seperti urat hidup. Hari-hari berlalu dengan cepat. Pesanan datang silih berganti. Anehnya, semua pelanggan selalu puas. Tak satu pun baju rusak, tak ada jahitan meleset, tak ada ukuran yang salah. Semuanya sempurna. Dan setiap malam, suara mesin itu bekerja sendiri di ruang belakang. Rian tidak pernah mematikannya. Kadang, ia hanya duduk di kursinya, menatap jarum yang menari tanpa kendali, dan tersenyum samar seolah sedang menonton keajaiban. Namun, di balik ketenangan wajahnya, mata Rian perlahan kehilangan warna. Putih matanya berubah menjadi abu, irisnya memudar, dan di dalam dadanya, roda kecil mesin itu terus berputar. Suatu malam, salah satu pekerja, Lila, tertinggal di konveksi karena lembur. Ia mendengar suara aneh dari ruang penyimpanan, suara seperti desahan nafas yang ditarik dari dalam kain. Ketika ia membuka pintu, ruangan itu gelap gulita. Di tengahnya tergantung beberapa pakaian putih yang belum selesai dijahit. Namun, dari balik lipatan kain itu, tampak sesuatu bergerak. "Rian?" panggilnya pelan. "Mas Rian, ini aku, Lila." Tak ada jawaban, hanya suara lembut dari mesin di pojok ruangan, berputar pelan tanpa tangan yang menyentuhnya. Ting, ting, ting. Lila mendekat, mencoba mematikan mesin itu. Tapi begitu jarinya menyentuh roda logamnya, benang merah melilit pergelangan tangannya, cepat seperti ular. Tolong!" Ia berusaha menarik diri, tapi benang itu makin kuat, menembus kulit dan merayap ke lengannya. Rian muncul di ambang pintu, wajahnya tenang. "Jangan bergerak, Lila. Kalau kau melawan, benangnya akan robek dagingmu." Lila menangis ketakutan. "Apa yang kau lakukan, Mas? Kenapa ada benang ini?" Rian berjalan mendekat, mengambil gunting dan memotong benang yang menjerat Lila, tapi bukan untuk menyelamatkannya. Ia menatap gadis itu dengan mata kosong dan berkata pelan, "Aku ingin kau tetap di sini. Kau akan jadi bagian dari karya terbaikku." Lila mencoba lari, tapi pintu konveksi menutup sendiri dengan keras. Lampu-lampu berkedip, mesin-mesin menyala serentak. Kain-kain putih mulai bergerak, menjerat tubuhnya dari segala arah. "Tidak, lepaskan aku, Mas Rian, tolong!" Jeritannya menggema, namun tertelan oleh suara mesin yang semakin cepat berputar. Dan malam itu, Lila tidak pernah pulang. Keesokan harinya, konveksi tetap buka seperti biasa. Rian berdiri di depan cermin mengenakan seragam baru. Di dada kirinya tertulis nama Rian dengan jahitan halus. Namun, di kursi kerja Lila terdapat baju baru yang belum selesai dijahit, dengan nama Lila di atasnya. Satu benang merah masih menggantung di ujung huruf A, meneteskan setitik darah segar. Minggu demi minggu, pekerja lain pun mulai menghilang, satu demi satu. Namun setiap kali ada yang lenyap, selalu saja datang pelamar baru, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan setiap kali, Rian mengulang kalimat yang sama, "Selamat datang, di sini kita seperti keluarga." Suatu malam, saat Rian sendirian, bayangan Bu Mirah muncul di cermin di depan mesin jahit. "Bagus, Nak, kau sudah belajar menjahit seperti aku." Rian menatap pantulan dirinya sendiri yang kini lebih pucat, dengan benang merah menjulur di sekitar lehernya. "Aku hanya melakukan yang perlu dilakukan," jawabnya datar. Begitulah Rian, konveksi ini butuh darah segar, itu harga kesempurnaan. Rian tersenyum, tapi di sudut matanya ada air mata jatuh perlahan, campuran rasa bersalah dan penerimaan. "Aku tahu, tapi kadang aku masih mendengar suara mereka di malam hari." Bu Mirah mendekat dalam pantulan. "Mereka bukan menjerit, Nak.
Mereka bernyanyi, karena kini mereka semua telah dijahit menjadi satu. Rian memejamkan matanya. Di ruangan itu mesin kembali berdengung, dan kain putih mulai berputar di udara, menari seperti roh-roh yang kembali ke tempatnya. Pagi berikutnya, warga menemukan brosur baru di jalanan sekitar. Konveksi RM, penerimaan penjahit malam. Disediakan seragam, tempat tinggal, dan makan. Hubungi Rian di alamat bawah ini. Dan di pojok kertas brosur itu, tanpa tinta namun terlihat samar oleh cahaya matahari, terdapat jahitan benang merah membentuk kalimat kecil. Semua dijahit jadi satu. Waktu berjalan cepat, tahun demi tahun berlalu, dan konveksi RM tumbuh menjadi bisnis yang terkenal. Dari hanya sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, kini berdiri bangunan 2 lantai dengan papan nama besar yang bercahaya setiap malam. Orang-orang menyebutnya tempat kerja ajaib. Hasil jahitannya selalu rapi, kuat, dan nyaman. Pelanggan dari kota lain pun berdatangan. Namun, tak seorang pun tahu, di balik tembok putih bersih itu, udara selalu beraroma besi. Dan di ruang bawah tanahnya, mesin jahit tua itu masih berputar, pelan tapi tak pernah berhenti. Rian kini jarang terlihat di depan umum. Jikapun muncul, ia hanya memberi instruksi singkat, lalu menghilang lagi di ruang belakang. Tubuhnya tampak makin kurus, kulitnya pucat seperti kain tanpa warna. Namun senyumnya selalu sama. Jahitannya harus halus, tak boleh ada cacat. Ingat, kesempurnaan menuntut pengorbanan. Kalimat itu menjadi semacam mantra di antara para pekerja. Tak ada yang berani membantah karena setiap orang yang melanggar aturan sederhana itu, entah kenapa, selalu berhenti datang keesokan harinya. Suatu malam, listrik konveksi padam total. Seluruh pekerja pulang, menyisakan hanya satu orang, Dina, penjahit baru yang baru seminggu bekerja. Ia masih mencoba membereskan kain putih di ruang tengah ketika mendengar sesuatu dari bawah lantai, suara seperti mesin yang berputar, pelan tapi nyata. Ting, ting, ting. Dina menelan ludah. "Mas Rian?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Rasa penasaran mendorongnya membuka pintu kecil menuju ruang bawah tanah. Tangga kayu berderit saat ia menuruni anak tangga satu persatu. Udara di bawah sana dingin, lembab, dan berbau amis. Di tengah ruangan berdiri mesin jahit tua yang seharusnya sudah tak digunakan lagi. Tapi kali ini yang menggerakkannya bukan manusia. Jarum itu menari sendiri, cepat dan presisi, menjahit selembar kain putih panjang. Dina mendekat dengan mata melebar, dan ketika kain itu terurai, ia melihat sesuatu di dalamnya. Bayangan wajah-wajah manusia. Ada mata yang tertutup, mulut yang terjahit, tangan yang membentuk pola di balik serat kain. Ya Tuhan, ini bukan kain, ini keluarga. Suara itu datang dari belakang. Rian berdiri di sana. Wajahnya tenang, namun matanya kosong. Setiap langkahnya mengeluarkan suara logam halus. Ketika ia mendekat, Dina bisa melihat benang merah berdenyut pelan di bawah kulit lehernya. "Mas Rian, apa yang Mas lakukan?" Ia tersenyum lembut, senyum yang dulu hangat, kini terasa menyeramkan. "Aku hanya melanjutkan pekerjaan yang diwariskan padaku." "Tapi ini gila." Rian menggeleng pelan. "Tidak, Dina. Ini kesempurnaan. Setiap jahitan mengikat satu jiwa, setiap benang merah menjaga keseimbangan antara hidup dan mati." Dina mundur ketakutan. "Menapa aku? Kenapa kalian memilih aku?" "Karena kau punya tangan yang halus dan hati yang bersih. Jahitanmu akan sempurna." Benang merah meluncur dari mesin, melilit pergelangan tangan Dina. Ia menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi benang itu merayap ke lehernya, menariknya perlahan ke arah kain putih besar yang tergantung di langit-langit. "Tolong, jangan, jangan!" Rian menatapnya dengan air mata di mata kosongnya.
Maafkan aku, tapi setiap karya butuh satu benang baru untuk menyatu. Suara mesin kembali berdengung. Ting, ting, ting. Pagi datang dengan sunyi. Konveksi buka seperti biasa. Pekerja baru datang menggantikan posisi Dina, seolah tak terjadi apa-apa. Tak ada yang bertanya, tak ada yang curiga. Rian berdiri di depan cermin, menatap pantulannya. Kain putih yang baru dijahit tergantung di belakangnya. Panjang, indah, dan berkilau di bawah cahaya. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, di tengah-tengah pola benangnya, tampak samar wajah seseorang tersenyum. Rian memejamkan mata, lalu berdisik. Satu lagi selesai, satu lagi menjadi bagian keluarga. Bertahun-tahun kemudian, konveksi itu diwariskan lagi, kali ini kepada seorang gadis muda, putri salah seorang mantan pekerja. Ia tersenyum bangga menerima kunci dari seorang pria pucat yang mengaku sebagai pemilik lama. Rawat tempat ini baik-baik. Di sini semua orang bekerja seperti keluarga. Gadis itu mengangguk senang. Ia tidak sadar, di sudut ruangan, mesin jahit tua itu masih berdiri. Dan ketika malam tiba, suara itu kembali terdengar dari balik kain putih yang tergantung di dinding. Ting, ting, ting. Semua dijahit jadi satu, selamanya.